Halo Sobat Anime Lovers, balik lagi bersama saya di LKM Channel. Kali ini Mimin akan membahas 5 teori mengapa Boruto Uzumaki akan jadi villain di animenya sendiri. Meski berstatus sebagai protagonis, Boruto Uzumaki justru diduga akan menjadi villain di animenya sendiri. Setelah anime Naruto Shippuden tamat, kita disajikan dengan seri sequel spin-off yang memiliki judul Boruto Naruto Next Generations. Berbeda dengan sebelumnya, dalam sequel tersebut yang menjadi tokoh utama bukanlah Naruto lagi, melainkan anaknya, yaitu Boruto Uzumaki. Layaknya seorang protagonis, anak dari Hokage ke-7 tersebut pun bertarung melawan kejahatan di dunia ninja. Namun, kalau kalian mengikuti manga ataupun animenya, mungkin sepakat kalau Boruto enggak bisa sepenuhnya disebut sebagai protagonis. Soalnya, di dalam tubuhnya ada Momoshiki Otsutsuki yang bisa mengambil kendali dan berbuat kejahatan. Bahkan, banyak teori yang menduga kalau anak Hokage ke-7 tersebut justru akan menjadi villain di animenya sendiri. Nah, di video ini Mimin akan membahas teori mengapa Boruto Uzumaki akan menjadi villain di animenya sendiri. Yuk tonton video ini sampai selesai. Teori yang pertama adalah Boruto jadi penyebab kehancuran Konohagakure di masa depan. Pada adegan pembuka episode pertama animenya, kita ditampilkan dengan pertarungan antara Boruto dengan Kawaki. Menariknya, mereka bertarung di Konohagakure yang sudah dalam kondisi hancur lebur seperti saat invasi Pain di Naruto Shippuden. Awalnya, penonton mengira kalau penyebab kehancuran itu adalah karena Kawaki yang diduga jadi villainnya, tapi kini dugaan itu mengarah ke sang tokoh utama. Pasalnya, Momoshiki Otsutsuki sempat berkata pada Boruto bahwa mata biru miliknya akan membuat dia kehilangan segalanya, termasuk desa tempat tinggalnya. Kabarnya, mata biru yang dimaksud Momoshiki adalah Dojutsu Jogan yang berada di mata kanan dari anak Hokage ke-7 tersebut. Sebenarnya, hingga saat ini kekuatan asli dari Jogan belum diketahui secara jelas, baik di anime ataupun manganya. Namun, kabarnya mata yang berasal dari klan Otsutsuki ini disebut-sebut dapat menimbulkan masalah besar dan kehancuran, termasuk bagi klan itu sendiri. Jadi, bisa saja anak Hokage ke-7 tersebut tak bisa mengendalikan Jogan yang kemudian menyebabkan kehancuran Konohagakure. Teori yang kedua adalah Momoshiki Otsutsuki mengambil alih tubuh Boruto. Seperti yang sudah dibahas pada bagian pembuka, di dalam tubuh Boruto terdapat sosok Momoshiki Otsutsuki. Hal ini karena setelah dikalahkan, Momoshiki menanamkan segel karma agar bisa bereinkarnasi menggunakan tubuh sang tokoh utama suatu saat nanti. Momoshiki pun bisa mengambil alih tubuh anak Hokage ke-7 tersebut ketika dia dalam kondisi tak sadarkan diri. Kalau bisa dibilang, kondisi ini cukup mirip dengan Naruto yang dulunya memiliki Kyuubi di dalam tubuhnya. Bedanya, Kyuubi cuma bisa mengambil alih tubuh Naruto jika dia sedang marah atau menyerahkan diri buat dikendalikan, sedang Momoshiki bisa mengambil alih jika Boruto pingsan. Selain itu, Naruto juga pada akhirnya bisa berdamai dengan Kyuubi sehingga keberadaannya tak lagi jadi ancaman. Kondisi yang dialami Boruto terbilang jauh berbahaya karena Momoshiki belum tentu mau berdamai dengannya. Selain itu, Momoshiki juga bisa secara terus-menerus menggunakan tubuh anak Hokage ke-7 tersebut selama dia tak menyerap cakra dari serangan orang lain. Jadi, bisa saja suatu hari nanti Momoshiki bisa mengambil alih atau bahkan bereinkarnasi sepenuhnya di tubuh Boruto yang bikin dia jadi villain. Teori yang ketiga adalah menjadi musuh dari berbagai desa ninja. Pada perkumpulan 5 Kage dalam salah satu chapter manganya, Naruto mengungkapkan bahwa terdapat sosok Momoshiki Otsutsuki di dalam tubuh anaknya. Para Kage lain tentunya menganggap hal itu sebagai sebuah ancaman besar bagi dunia ninja. Mereka pun tak tanggung-tanggung mendesak Naruto agar rela membunuh anaknya seandainya dia tak menemukan cara lain buat menghilangkan Momoshiki. Di pertemuan itu, Naruto pun mengaku bersedia buat membunuh anaknya seandainya skenario terburuk tersebut benar-benar terjadi. Namun, kemungkinan besar Naruto enggak akan membunuh Boruto yang merupakan anak pertamanya. Jadi, rasanya jauh lebih masuk akal jika Naruto melindungi anaknya dari segala macam ancaman kalaupun dia tak bisa menghilangkan Momoshiki.
Hal ini tentunya akan memecah aliansi yang dimiliki oleh 5 desa besar sekaligus membuat Boruto menjadi musuh alias villain dari desa lain. Akibatnya, sejumlah desa selain Konohagakure akan mencoba membunuh anak Hokage ke-7 yang menjadi ancaman bagi dunia. Bahkan, bisa saja penyebab hancurnya Konohagakure di episode awal animenya adalah karena peperangan dengan desa lain. Teori yang keempat adalah mengikuti jejak Sasuke sebagai ninja pelarian. Ketimbang dengan ayahnya, Boruto bisa dibilang jauh lebih dekat dengan Sasuke Uchiha yang sudah dijadikannya sebagai guru sekaligus sosok panutan. Anak Hokage ke-7 tersebut pun memiliki keinginan untuk menjadi seperti Sasuke ketika sudah beranjak dewasa. Padahal, sebenarnya Sasuke dulunya adalah seorang ninja pelarian yang menjadi buronan dari sejumlah desa lainnya. Belum diketahui apakah Boruto juga mengetahui masa lalu kelam yang dimiliki oleh Sasuke tersebut. Namun, seandainya dia tahu dengan fakta tersebut, tak menutup kemungkinan kalau dia juga akan mengikuti jejak Sasuke yang sudah bisa dibilang sebagai idolanya. Alasan dia menjadi ninja pelarian pun bisa berbagai macam. Salah satunya bahkan bisa dikaitkan dengan kemungkinan sejumlah desa lain menganggapnya sebagai musuh dan kemudian memburunya. Di momen ini, dia pun bisa saja kabur dari Konohagakure dan menjadi seorang ninja pelarian. Dia pun bisa saja mencoba membalaskan dendam kehancuran Konohagakure terhadap sejumlah desa yang menyerang tempat kelahirannya tersebut. Dan teori yang terakhir adalah memiliki nasib yang berbalik dengan Naruto. Jika kalian mengikuti anime Naruto sejak awal pasti tahu bahwa sang tokoh utama memiliki nasib yang sangat malang. Sebab, kedua orang tuanya tewas setelah dia lahir, dan akibat adanya Kyuubi dalam tubuhnya, dia dibenci oleh warga desa karena dianggap sebagai ancaman. Namun, di akhir animenya, Naruto justru dianggap sebagai pahlawan dan memiliki banyak orang yang menyayanginya. Nah, kabarnya nasib Boruto di animenya akan menjadi sebuah kebalikan dari yang dialami oleh Naruto di anime orisinalnya. Hal ini karena sejak awal animenya, Boruto sudah memiliki keluarga utuh serta sahabat yang setia dengannya. Lalu, karena statusnya yang merupakan anak Hokage ke-7, dia juga sangat dihormati oleh warga Konohagakure meski masih berstatus sebagai seorang genin. Namun, berdasarkan adegan flash forward, anime miliknya itu justru terkesan memiliki masa depan atau ending yang cukup suram yang tentunya bertolak belakang dengan Naruto. Banyak yang berteori kalau di endingnya, Boruto justru akan kehilangan seluruh orang yang dicintainya. Tak cuma itu, statusnya dari orang yang cukup dihormati juga bisa saja berubah menjadi seorang villain bagi animenya sendiri. Nah, itulah sejumlah teori terkait mengapa Boruto Uzumaki akan menjadi villain di animenya sendiri. Apakah kalian setuju dengan sejumlah teori tersebut? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke guys, itulah beberapa penjelasan yang sudah Mimin sampaikan. Jika kalian suka dengan video ini silahkan bantu support channel ini dengan cara like, share, subscribe, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.